Malam Selamat malam. Pak. Wih, ganteng banget deh. Ganteng banget. Gila. Waduh. Ada mati. Diketawa. Santai aja, bro. Malam Pak. Malam. Yang lain, silakan open cam. Kita mulai kelasnya. Udah, ini aja. Oke. Saya mau cek project yang kemarin nih. Saya sini dulu. Share screen. Kita ke sini. Ini punya Rafli. Apa ini? Tato. Emang anak tato nih ya? Oh, anak ya? Hmm. Tapi kenapa di pinggir jalan ya yoganya? Perasaan, saya minta ini diganti nggak sih lantainya? Enggak, Tarek. Maksud sih? Perasaan dindingnya aja deh. Gitu. Ya wes lah, lupa mungkin ya. Oke, good job, Rafli. Kemudian Anesta. Iya memang anak tato nih ya. Biar lebih realistis itu kasih shadow, Rek. Masih ingat pertemuan pertama kan kita bahas shadow ya. Ini belum nih. Bahan dua. Oke. Ataila. Mana nih? Wo, wo. Oh, saya miring. Doyong lah nih. April. Mm-mm. Oke, ya ini lumayan nih. Tapi karpetnya terbang ini ya, Dek. Iya sih. Iya, soalnya terbang nih. Nggak nempel nih. Ya, boleh. Chandra. Lumayan. Oke. Rani. Oke, boleh. Terlalu gelap tapi ya. Kurnia. Yoga Bata. Hah? Kok ada yang aneh ya? Apa ya? Hah? Jalannya miring. Apa sih? Iki temboknya katanya di mirror gitu, di rotate gitu ya? Iya nggak sih? Mana Kurnia, mana Kurnia? Ada nggak? Kurnia tuh online apa offline? Online ya? Kalau saya Kurnia izin off cam karena masih di kerjaan. Oh, oke. Marani. Mm-mm. Terlalu membara ya, warna merah. Dian. Wah, itunya.
Oh gitu. Iya, iya, iya. Boleh lah. Brian. Boleh. Rivaldan. Wih, realistis banget nih ada pencahayaan dari sini nih. Wah, ada di download. Rek, kalau ngirim ada JPEG-nya juga dong, Rek. Nah, ini nih yang ditunggu-tunggu nih. Ini seperti ini. Ya, boleh. Kirain ada apa gitu poster bahasa Jepang gitu, Sob. Besok Pak, saya kasih Pak. Ya, tapi ya boleh. Oh, gelap tapi ya tapi ya sih. Oke, Yolanda, cewek olahraga. Um. Ini di rotate nih kayak ini. Ya, kelihatan di rotate ya. Zahra. Oh, ini terus. Oke, sudah habis. Sekarang Barsari. Ada dua tak sekarang. Oke. Oh, yang di download tadi. Iya, kita masuk ke materi yang berikutnya. Eh, ya bang. Itu panel. Head. Ini apa sih? Head floating meeting. Nah, ini dia. Di classroom kalian sudah ada dua gambar ini. Ini saya abaikan aja deh. Saya mau bawa ini aja. Ya, ada beberapa link yang nanti akan kita pakai tuh. Ini saya mau pakai untuk mengenalkan kalian sebuah fitur. Ya, fitur ini biasanya dipakai sama editor foto atau fotografer. Untuk apa? Untuk membesarkan sesuatu yang belum besar. Apa kira-kira, Rek? Apa? Saudara rekening boleh. Atau harapanmu bersama dia mungkin yang belum besar bisa dibesarkan tuh. Nah, tuh, ya apa sih? Ini aja, saya download deh. Apa oh sih? Ini kan? Loh, it's not the right kind of document. Wait, new, yes, gini. Nah, ini jadi kadang kan orang nggak puas dengan dirinya sendiri ya. Ketika di studio foto gitu, Mas tolong dong, hidung saya kelihatan terlalu jeber apa jeber ya? Terlalu lebar, tolong dikecilkan dong Mas. Nah, kira-kira ngecilinnya pakai apa, Rek? Pakai apa kira-kira? Belum tahu. Oplas Pak, oplas. Oh, sunscreen ya. Apa, Val? Apa? Oplas Pak. Oplas. Oplas mahal banget itu. Belum lagi harus beli tiket ke Korea. Korea atau Thailand? Iya, dua tempat itu yang ini nih. Nah, daripada Oplas mending pakai Photoshop aja lebih cepat.
Saya share screen ya. Kita masuk ke sebuah tools, namanya adalah Liquify. Ya. Ini versi yang lebih lebih kompleks ya. Jadi ada tools lagi yang sederhana, saya lupa naruhnya di mana. Nah ini dia. Ada sharpen sama smooth. Ya. Sharpen itu untuk menajamkan, smooth itu untuk coba kita praktekkan aja deh ya. Ini saya duplicate dulu. Ya. Jadi si smooth ini fungsinya adalah untuk nih, laku dewi. Nah gitu ya. Ada juga tools yang dia bisa dipakai untuk mengecilkan hidung, mengecilkan bibir dan sebagainya. Nah, yang ini tuh versi versi lebih kompleksnya. Dia muncul seingat saya di CC 2020 apa ya, saya lupa tuh. Ya, dia ada di filter. Kemudian kalian bisa masuk ke Liquify. Shortcutnya adalah Shift Control X. Ya. Nah, contoh kasusnya kayak tadi. Mas, tolong dong hidung saya kelihatan besar di foto, bisa nggak dikecilin? Nih, kita kecil nih. Tuh, ya kan? Kelihatan nggak bedanya? Nah, mata saya kayaknya kelihatan kelihatan kecil deh, Mas. Dibesarin dong, Mas, tolong, Mas. Boleh, ya kan? Nih, kalau kurang besar kan? Nih, besar lagi, ya kan? Boleh nggak agak di-rotate dikit gitu, Mas? Boleh, ya. Nih, besarin biar seimbang ya kan? Nih. Bibirnya tuh Mas, saya mau dia agak tersenyum. Nih. Kok jadi ngeri ya? Kemudian apalagi nih fiturnya nih? Besarin. Hmm. Tidak aja juga bisa nih. Ini kayaknya bisa di-rotate deh. Tapi saya nggak tahu ini bug atau mungkin khusus gambar ini dia nggak mau di-rotate deh. Seharusnya bisa di-rotate tuh. Bisa digelengkan gitu loh kepalanya. Nih. Gitu ya. Ini cuman perkenalan aja sih kalau kalian mau pakai buat bikin karya boleh, kalau enggak ya ya silakan. Nah, itu tadi untuk adjustment di gambarnya. Nah, kalau mau lebih detail ada di sini sebetulnya. Di sidebar-nya itu ada beberapa pengaturan atau adjustment yang nanti bisa kalian coba. Tidak saya bahas detail karena karena ini tidak begitu dipakai juga, tapi karena di kurikulumnya harus saya kenalkan ya saya kenalkan aja gitu. Kalau sudah tinggal tekan OK ya. Nah, barusan saya melakukan kesalahan sedikit aja. Ada yang tahu nggak apa? Ada yang tahu nggak? Tidak Apa deh? pakai smart object. Iya, saya lupa tidak menyalakan smart object-nya. Emang kenapa Pak? Kenapa harus dinyalakan smart object-nya? Ada yang tahu nggak kenapa? Biar biar bisa di-adjust ulang. Seharusnya sebelum saya edit tadi atau di-adjust tadi, saya harus nyalakan smart object dulu. Sehingga ketika Mas kayaknya matanya kebesaran deh, baru bisa diedit ulang menggunakan smart object tadi. Ya, paham? Ada yang menanyakan dulu? Enggak ada? Enggak ada. Nah, yang berikutnya, saya juga menyertakan 5 buah gambar. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, 5 kan ya. Gambar pertama adalah kastil. Gambar kedua adalah batu karang. Kemudian ada underwater, undersea. Kemudian ada toples. Kemudian ada pulau. Kebayang mau jadi apa, Rek? Kebayang tuh ya? Apa kira-kira? Hah? Apa? Digital Kenapa, imaging. kenapa? Semuanya taruh di toples. Ya.
Bukan berarti gambar-gambar ini dimasukin di toples, bukan ya. Tapi diatur dong, ya. Jadi nanti ada sebuah pulau, kemudian nanti di atasnya ada kastil kan gitu ya. Nah, karena sudah terbayang, saya mau bikin perkuliahan ini menjadi lebih greget lagi. Jadi saya tidak akan ngasih tutorialnya, saya mau kalian mengimprovisasi sendiri dulu. Selama 1 jam, baru kemudian nanti 1 jam kemudian saya akan bahas tuh gimana seharusnya bikin. Ya, siapa tahu punya kalian lebih bagus dari punya saya tuh nanti. Iya kan? Gitu ya. Sepakat? Ya. Saya sudah taruh di Classroom, silakan di-download kemudian dieksekusi 5 gambar ini. Jangan dikurangi, boleh ditambah. Misalkan mau tambahi gambar mantanmu boleh tuh, tempel di dinding. Ya. Ada yang mau tanyakan dulu? Enggak ada? Eh, ukuran kanvasnya berapa, Pak? A4 atau A3 terserah kalian. Portrait aja, jangan landscape ya. Portrait menyesuaikan si toplesnya nih. Toplesnya kan lebih better kalau kalau portrait. Ada lagi yang mau tanyakan? Enggak ada? Kalau nggak ada, saya mau nanya juga, nanya lagi nih. Mau ditungguin atau ditinggal? Yang offline khususnya nih. Mau saya tunggu atau ditinggal? Dalam hati ini tinggal aja Pak, tinggal aja. Tapi kalian sungkan gitu kan? Ya, ya sama sih sama di kelas reguler biasanya juga saya tinggal tuh. Biar mereka lebih lebih apa ya, lebih leluasa dalam mengeksplorasi. Ya, saya tinggal dulu ya. Nanti 1 jam atau setengah jam, Rek? Hah? 1 jam ya? Berarti nanti jam 8 kurang 10 menit, saya kesini lagi, saya mau cek satu persatu ya. Yang online juga ya, nanti saya cek ya. Oke, saya tinggal dulu. Silakan diperjuangkan. Hmm. Yang online gimana? Ada yang mau share screen nggak? Halo, yang online. Karena, oke. Belum, Pak. Susah, Pak. Susah. Masih amburadul. Mas Supri dulu, Mas Supri. Oke, kita bahas ya. Saya akan masukin dulu satu persatu. Oh, nggak usah lah, nggak usah share screen lah. Ya, saya masukin dulu nih ya. Copy image, kok iso copy image ya? Ini saya masukin sini. Kemudian saya sesuaikan ukurannya. Kemudian yang berikutnya adalah ini boleh deh. Atau ya ini aja deh. Copy image. Masukkan ke sini. Wah, belum. Kok gerah ya, Rek ya? Oh, bentar ya. Saya besarkan. Karena saya cuma butuh islandnya aja ya. Jadi saya akan potong menggunakan select subject. Ini kurang lebih. Kemudian diduplicate aja. Ya, yang ini saya sisakan di bawah. Berikutnya adalah si batu karangnya ini saya cuma butuh satu, Rek. Ya, jangan semuanya dimasukin. Ini aja. Saya besarin dulu. Ya, pilih salah satu aja. Kalian sukanya yang mana? Karena saya sukanya yang panjang-panjang, jadi saya pilih yang panjang. Kok panjang sih, tinggi ya? Kok panjang loh? Apa sih, Jul? Saya cuma butuh satu, berarti saya hilangkan yang satunya menggunakan ini aja. Ini dikurangin, ini kan? Sorry kecoret.
Nah, ini kan. Saya duplicate. Ini di hidden. Nah, yang ini di rotate. Kenapa di rotate? Jadi saya maunya dia jadi bagian bawah pulaunya. Free. Ini saya stretch ya. Ya, karena saya butuhnya stretch seperti ini loh. Nih, kayak gini. Saya naikin ya. Nah, agak turun lagi deh. Ini kemudian baru kemudian airnya. Sudah, bisa copy. Paste di sini. Ini saya besarkan. Saya kurangi biar kelihatan. Nih, kira-kira segini. Nah, karena saya mau airnya itu di dalam airnya di dalam air. Airnya di dalam toples, maka yang saya lakukan adalah memasking airnya sesuai dengan ukuran toples. Ya kan? Nah, sekalian saya kenalkan ke kalian, ada sebuah fitur namanya adalah jadi kalau kita menyeleksi sebuah objek ya, itu bisa kita simpan, Teh. Seleksinya, bukan hasil seleksinya, seleksinya, area selectionnya. Karena atau kenapa kok harus disimpan? Karena nantinya suatu saat akan kita butuhkan kembali. Ya, saya akan simpan ini. Saya select dulu objeknya. Ini kan, sesuai dengan si toplesnya ya. Saya akan simpan save selection. Saya kasih nama dia toples. Ini kan ya. Oke. Nah, gimana cara manggilnya? Cara manggilnya adalah tinggal masuk ke select, kemudian load selection, pilih yang kamu butuhkan. Nih, toples. Ya. Sehingga karena tadi saya butuhnya masking ya, berarti tidak bisa langsung dipencet masking dong. Iso ding ya? Iya ding lali aku. Iya ya kayak gitu ya. Saya ulangi, Sorry. Karena saya butuh seukuran toples, maka saya tinggal tekan maskingnya aja. Ini kan. Jadi si airnya ini masuk ke dalam seolah-olah masuk ke dalam toples. Ya. Kemudian kalau diperhatikan seharusnya kan dia setara dengan tinggi permukaan air yang ada di islandnya, ya kan? Berarti ini di sini kan? Nah, kita akan seleksi lagi tuh. Saya akan bikin seleksi seperti ini. Kemudian saya kasih masking dengan cara menggunakan pakai brush boleh. Kalau di brush berarti warnanya apa? Hitam atau putih? Hitam ya, karena masking ya. Nah, karena saya nggak mau ribet, jadi intinya saya butuh warna hitam di dalam selection ini. Maka saya bisa menggunakan shortcut kok G? Apa G? Menggunakan shortcut, saya mau ngasih warna ini nih. Control backspace. Apa? Apa, Val? Control backspace. Control backspace. Cerdas. Ya. Kenapa control backspace? Control backspace itu adalah sebuah shortcut untuk memberikan warna background. Ya. Kalau warna foreground berarti apa? Lali. Sudah tak terangin belum sih? Lah yo. Nggak dicatat ya? Alt backspace. Gitu ya. Nih. Kalau sudah si airnya saya tambahkan lagi opacity-nya. Ya, kurang lebih segini lah ya. Segini cukup nggak sih? Ini mungkin ya. Atau mungkin ini di bawahnya saya agak lupa nih. Gini, ini saya tebelkan, yang ini saya kurangi. Nah, gini loh maksudnya. Ya kan? Jadi sudah membentuk sebuah pulau yang mengapung di permukaan air. Ya kan? Jadi batu karangnya tidak naik di atas. Ya, batu karangnya dipakai di bawah. Gitu ya. Lanjut? Atau ada yang mau tanyakan dulu? Belum? Ya. Yang berikutnya adalah ada gambar yang belum masuk ya. Ini sudah. Berarti tinggal ini kan. Saya akan copy ini ke dalam. Ya. Saya mau taruh kastilnya. Kira-kira kastilnya di mana, Rek? Di mana kastilnya? Kalau tadi beberapa saya lihat ada di sini nih.
Ya enggak? Ya. Kastil itu tidak boleh lebih rendah dari objek yang ada di sekitarnya. Ngerti maksud saya? Nah, di sini kan ada semacam bukit tuh, ya kan? Ya, ini nggak boleh kayak gini. Kastil itu harus lebih tinggi. Kalau kastil ada di sini, maka dengan mudahnya si musuh akan naik dari sini, kemudian dia akan melempar apa telek misalkan ke sini, ya, atau apa gitu. Gitu ya. Ya, jadi kastil itu pasti akan ada di tempat yang sangat tinggi. Ya, selain untuk memantau sekitarnya, dia juga menghindari area-area yang lemah gitu loh, Rek. Paham ya, Rek ya? Jadi kastilnya di atas, Rek. Kemudian saya akan seleksi si kastilnya menggunakan seperti tadi, select subject. Ya. Eh, saya tambahkan beberapa area di sini menggunakan ini aja yang cepat. Apa ya? Ini aja deh, boleh deh. Jadi ini yang dinyalain. Kemudian saya jelaskan di sini. Nah, kira-kira segini lah ya. Saya duplicate. Kemudian saya nggak mau ada bendera di sini ya. Jadi saya akan hilangkan dulu menggunakan cara yang kayak kemarin. Masih ingat? Pakai apa, Rek? Content where will. Ya. Nih. Nih, langsung hilangkan. Sementara gini aja deh, nggak kelihatan juga kan. Tekan Ctrl D. Sorry, sorry. Nih, benderanya hilang. Kemudian yang berikutnya, saya mau kastilnya ada di belakangnya si si kok muncul mana? Loh, ya apa sih? Oh, ini saya hapus aja. Loh, ya apa sih, Rek? Oh, you di merge ya? Sorry, sorry, lupa. Sudah jam bubuk ini soalnya. Hmm. Ini saya pindahkan ke baliknya ini. Nah, ini kan. Baru kemudian saya akan berikan masking lagi. Kemudian nggak sih? Kemudian ya? Ini mungkin ya. Nah, gini mungkin ya. Saya akan masking di sini. Saya mau hilangkan ini beberapa. Pakai brush saja ya. Brush yang warna hitam. Brushnya sudah cukup. Nah, kira-kira gini lah. Ya, kok nggak rapi Pak? Ya kok rapi no dewe. Yang penting kan eh, teknisnya aja ya. Kemudian biar lebih kelihatan dia ada di botol, ini kan sudah selesai nih. Paling tinggal ganti menyesuaikan warnanya aja ya. Pakai pakai apa biasanya, Rek? Antara si bukitnya dengan si kastilnya kan nggak senada tuh warnanya, ya kan? Nah nanti tinggal disesuaikan warnanya, diharmonisasikan warnanya menggunakan Ada sebenarnya ya. Colors balance. color balance boleh, pakai hue saturation boleh, Color color lookup. juga boleh. Ya. Nah kemudian saya tambahkan satu lagi, biar lebih kelihatan dia ada di botol. Oh jenis toples, ya. Saya akan panggil lagi si seleksi tadi, ya. Mau langsung select subject juga boleh sih, tapi saya mau pakai load selection biar ini kepake juga. Ini kan. Saya akan duplicate, kemudian saya taruh paling atas, kemudian saya mainkan blending modenya. Kita akan cari blending mana yang sekiranya cocok untuk kita pakai. Apakah ini? Coba ya. Kayaknya yang di atas tadi deh ya. Hmm.
5. Nah, ini nih. Ini kemudian ini dikurangi opacity-nya. Ya, ada yang kurang rapi di sini, kalian betulkan sendiri nanti ya. Nah, tinggal di use saturation selesai itu. Sebagai finishing saya tambahkan mau color balance boleh, mau pakai apa biasanya? Color lookup ya. Saya mau pakai color balance aja deh. Ini kan. Sudah selesai, tinggal tambahkan ikan paus di sini biasanya atau apa gitu ya. Gampang ya? Ada yang susah? Bisa dipahami nggak? Nah, saya baru sadar ada toilet di sini nih. Kita hilangkan dulu kelupaan. Ini sama kayak tadi, langsung aja. Fill, plan aware, oke, guys, mari kan. Enak ya? Ada yang mau ditanyakan? Belum? Ya, silakan diselesaikan ya. Ayo. Yang online ada yang mau tanyakan dulu nggak? Nggak ada? Ya, boleh dilanjutkan. Ya, tahu tempatnya? Oh iya. Tak kon ngancani dulu beli. Loh, jangan dong. Maaf Pak, boleh lihat hasilnya tadi Pak? Boleh lihat hasilnya tadi? Boleh dong. Apa sih yang nggak buat Supri? Besok. Bentar-bentar Pak. Makasih Pak. Sama-sama tuh. Sudah belum, Pak? Waktunya sudah habis. Kalau kalian masih mau di sini silakan. Tapi kelasnya saya bubarin dulu ya. Ada yang menanyakan dulu nggak? Nggak ada. Yang online, ada yang menanyakan dulu? Ada yang mau disampaikan? Cukup Pak. Nggak ada. Ya wis. Kita akhiri, kita ketemu lagi minggu depan, pertemuan terakhir minggu depan ya. Iya, pertemuan terakhir kan. Belum UAS. Ya, ya sudah. Belum. Kita akhiri. Selamat malam semuanya. Thank you. Malam Terima Pak. kasih Pak. Sama-sama. Terima kasih banyak Pak Edi. Ya. Ya, apa balik gini lali terus aku.